Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Serdadu. Untuk video kali ini saya mau sharing ke kawan-kawan berkaitannya dengan bibit. Jadi bibit kelapa kopior. Jadi bibit yang baru datang dari pengiriman. Ini bentuknya dia tidak ada tanahnya. Jadi melalui pesawat itu kita tidak ada tanahnya, hanya batang gitu. Artinya ketika sampai di lokasi atau tempat kita harus kita sediakan media tanamnya. Nah, media tanam ini berupa tanah, kemudian pasir, pupuk. Ini penting, mungkin saya informasikan ke kawan-kawan, karena di dalam tanah ataukah pupuk ini perlu kita proteksi gitu. Artinya biar mengurangi hama yang ada, baik di akar ataupun hama yang menyerang daun, karena ini bibit itu, jadi artinya perlu penanganan khusus gitu. Jadi nanti step by stepnya akan saya informasikan ke kawan-kawan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Serdadu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang masih stay di channelnya Serdadu. Kita lanjut ke persiapan bibitnya. Untuk menyiapkan bibit ini butuh peralatan dan bahan yang perlu kita siapkan. Di situ ada arko, kemudian ada pupuk kandangnya, kemudian ya semua peralatan yang kita butuhkan, baik insektisida, fungisida, kemudian cangkul dan lain-lain, kita siapkan dulu sebelum kita memulai prosesnya. Semua alat dan bahan harus tersedia. Kemudian tempat naungan seperti greenhouse itu, jadi kita perlu siapkan. Kenapa greenhouse ini nanti digunakan di 2 minggu pertama, minimal 2 minggu pertama setelah bibit ini kita kasih di polybag itu, kita siapkan terlebih dahulu, kita taruh di greenhouse agar tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya kita mixkan dulu, kita mix dulu media tanamnya. Media tanamnya ini berupa tanah, pasir, dan pupuk. Oke, untuk perbandingannya tanah 2, kemudian untuk pasir 2, kemudian untuk pupuk khususnya kotoran sapi ini 1,5 itu. Nah, yang sangat penting di sini, untuk pupuk itu harus kita proteksi terlebih dahulu. Diproteksi terserah menggunakan puradan juga boleh, atau mungkin proteksi hama lainnya. Artinya biar hama yang ada di dalam pupuk ini hilang itu. Artinya telur-telurnya, kemudian hamanya itu sendiri harus sudah bersih. Kemudian khususnya untuk pupuk ini harus kita fermentasi. Kenapa kita fermentasi? Agar pupuk ini mudah diserap oleh bibit gitu. Artinya ketika pupuk yang difermentasi ini sudah siap, jadi tanaman ini tidak menunggu pupuk harus jadi terlebih dahulu di dalam tanah, kemudian masih panas. Nah, itu nggak boleh, harus kita fermentasi agar mudah diserap oleh tanaman itu. Artinya kita bisa juga menggunakan MA11 juga boleh untuk fermentasinya. Kemudian ada produknya lagi, Google juga ada, kemudian E4, itu semua bisa digunakan. Artinya kita kasih bakteri pengurai agar pupuknya ketika kita gunakan sudah siap untuk diambil nutrisinya oleh tanaman yang mau kita tanam. Oke, kemudian setelah semua pupuk dan tanah kemudian pasir ini siap, baru kita mixkan gitu. Satu lagi, untuk tanah ini kita ambil tanah yang subur. Artinya tanah di lapisan atas atau topsoil kita ambil tanah yang subur. Artinya tanah yang subur ini dia unsur haranya sangat tinggi, itu bisa kita gunakan biasanya di lapisan atas. Oke,
Setelah semua media tanam ini udah siap, baru kita masukkan ke dalam polybag beserta bibitnya. Itu. Jadi bibit kelapa kopior ini dari pengiriman dia tidak ada tanahnya, hanya bener-bener batang gitu. Jadi kurang lebih dia bertahan tanpa tanah hampir 2 hari. Tapi kelapa kopior ini memang dia bisa bertahan. Pengiriman dari Jakarta ke Kalimantan misalnya itu dia masih bisa bertahan. Satu lagi, ketika bibit seperti ini datang, kita terima, langsung kita masukkan ke dalam ruangan dengan suhu 25 derajat. Besoknya baru kita proses untuk kita masukkan ke dalam polybag. Selanjutnya, ketika kita masukkan bibit ini ke dalam polybag, kita harus hati-hati. Kita perhatikan bibitnya ini tidak boleh pangkal batangnya terlalu tenggelam ataukah terlalu di atas hingga akarnya kelihatan. Kita harus benar-benar memposisikan ini yang pas. Kemudian kita tata, misalkan dalam baris-baris ini ada spasinya 1 meter, artinya untuk memudahkan kita saat controlling. Jadi setiap harinya kan kita pantau perkembangannya, kita analisa dia pertumbuhannya bagus atau tidak. Itu perlu diperhatikan. Jadi pada saat kita mantau, kita nggak kerepotan masuk ke dalam barisan itu. Jadi sudah ada space-nya. Per 4 baris dikasih jeda 1 meter sudah cukup untuk kita menata. Kemudian setelah bibit ini tertata rapi, baru kita mulai pembersihan atau kita cuci terlebih dahulu. Batang daunnya itu, bahkan ketiak dari pelepah ini kita bersihkan dengan air. Karena apa? Di situ ada sisa-sisa tanah ataukah pupuk yang pada saat kita masukkan ke dalam polybag dia terkena tanah atau pupuk, itu kita bersihkan dengan air. Keseluruhan kita bersihkan, baik di batangnya ataupun pelepah, khususnya di daunnya. Di daunnya ini kita bersihkan, antisipasi juga di daun ini ketika ada telur-telur ulat. Jadi telur ulat ini juga harus kita bersihkan, kan lama-lama dia menjadi ulat nanti akan makan daunnya itu. Oke. Kemudian kita proteksi lagi tanahnya, kita kasih furadan. Furadan ini dosisnya 1 sendok saja per polybag. Kita taburkan di polybagnya. Tujuannya untuk apa? Hama yang ada di dalam polybag ini dia mati dengan kita gunakan furadan ini. Itu. Jadi perlu kita kasih furadan agar hama pengerat yang ada di dalam ini mati. Artinya akar dari bibit kelapa kopior kita ini aman dari serangan hama-hama yang ada di dalam tanah. Itu. Selanjutnya kita kasih Diten M45. Dosisnya 1 gram per liter. Itu kita campur ke dalam ember. Nanti kita tuangkan ke dalam polybag kurang lebih 220 mili per pohon. Bisa gunakan gelas ataukah tempat yang lain untuk kita siramkan. Kenapa kita gunakan fungisida Diten? Ini bertujuan untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur itu mati ketika kita gunakan Diten. Karena begini, ada biasanya akarnya patah, kemudian terjadi pembusukan karena jamur. Itu kita harus antisipasi jamurnya dengan menggunakan Diten
ataukah ada juga yang pelepahnya patah, bisa juga jamur datang ke situ, ataukah disebabkan hama lainnya gitu. Artinya jamur ini bisa tumbuh karena ada luka di bagian akar, batang, atau daun, bisa juga menyebabkan jamur. Kemudian kita proteksi lagi menggunakan Curacron. Dosisnya 1 tutup saja per liter air. Ini nanti kita semprotkan, jadi kita tidak dituang seperti diten tadi, tapi ini disemprot. Makanya untuk di bahannya kita sediakan juga alat semprot. Semua baik batang ataukah daun, kalau perlu polybagnya pun kita semprot semuanya. Karena apa? Ada hama-hama yang menempel di situ, kita nggak mengetahui dari polybag ataukah dari tempat lain yang bakal menular di bibit kelapa kopior kita ini. Jadi proteksi-proteksi itu yang perlu saya sharingkan ke kawan-kawan di sini, karena bibit kelapa kopior ini selain juga mahal itu, jadi memang perlu perawatan khusus gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati untuk penyiapan bibit kelapa kopior ini. Kemudian setelah semua selesai step-stepnya untuk proteksi ini, baik fungisida dan insektisida ini sudah selesai, setelah sehari kita bisa juga gunakan urea 2 gram per liter dengan kita larutkan ke dalam air. Kemudian untuk dosis yang kita tuangkan ke dalam polybag itu 220 per pohon, bertujuan untuk membantu kesuburan dari bibit kelapa kopior yang kita miliki. Dan juga boleh juga kawan-kawan memberikan perangsang akar, penumbuh akar yang lain juga boleh, ataukah fungisida, insektisidanya nggak harus yang saya sebutkan tadi. Kawan-kawan bisa menggunakan produk lain itu juga tidak masalah. Artinya yang saya tekankan di sini, bibit yang kita dapat itu memang harus benar-benar terproteksi dari media tanamnya, dan juga dari bibitnya itu sendiri sudah terproteksi. Jadi ketika ada hama yang mendekat itu sudah aman bibit kita. Kemudian setelah semua step sudah selesai, bibit kelapa kopior ini kita diamkan 2 minggu dan tidak terkena matahari langsung gitu, biar bibit kita ini tidak terbakar. Ketika kita langsung taruh di kena sinar matahari, namanya bibit yang baru kita cabut, dia hanya akar gitu, saya rasa dia tidak mampu bertahan, bisa menyebabkan mati pada bibit kita. Kemudian kita pantau terus, kita siram 1 kali di sore hari, kemudian kita pantau terus pertumbuhannya, dan kita juga lihat barangkali ada hamanya di situ. Kita pastikan bibit-bibit ini sehat semua sebelum 2 minggu berikutnya kita pindah ke lapangan, dan dia akan beradaptasi dengan matahari langsung. Mungkin itu yang saya sampaikan berkaitannya dengan bibit kelapa kopior yang pernah saya tanam juga. Itu persiapannya, bibitnya kurang lebih seperti itu, kecuali kawan-kawan yang dapat bibit itu beserta tanahnya, jadi masih dalam polybag. Tapi saya rasa itu pun tetap harus proteksinya kita harus ikuti, karena memang ini sangat penting sekali agar
tanaman kita tidak terserang hama dan penyakit bahkan virus. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti untuk penyiapan lahannya dan penanamannya akan saya share lagi di video berikutnya. Tetap di channelnya Serdadu. Terima kasih.